Oke ya. Oke, nanti kalau ada yang mau tanya boleh ya, kan minggu lalu kelas ini nonton lewat YouTube ya, tapi pas saya dengerin ternyata suaranya nggak begitu bagus, pelan banget, jadi mungkin kalian agak kesulitan mendengarkan suara saya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang masih belum paham, boleh ditanya ya. Jadi boleh nanti pertanyaannya lewat langsung sekarang gitu ya di Zoom, atau lewat WhatsApp juga boleh ya. Oke, nah hari ini kita ngebahas tentang tujuan analisa jabatan. Apa itu analisa jabatan? Nah, minggu lalu sebenarnya udah dibahas tuh, analisa jabatan itu adalah proses bagaimana kita mencoba mengumpulkan informasi, mengumpulkan data terkait dengan satu jabatan di dalam satu organisasi yang akhirnya kita susun. Di situ kita akan mendapatkan data mengenai apa sih yang menjadi tugasnya, kewenangannya, kedudukannya, statusnya seperti apa, sampai akhirnya kita bisa mendeskripsikan kompetensi yang dibutuhkan untuk seseorang bisa duduk di jabatan itu, gitu ya. Oke, next slide. Ternyata sambil saya juga buka slide saya sendiri. Oke, bentar, ya, oke. Kemudian di sini di dalam proses kita melakukan analisa jabatan, kita tuh kan sebenarnya tujuannya mau menjelaskan ya, mau mendefinisikan setiap pekerjaan yang berhubungan dengan apa sih perilaku yang memang dibutuhkan agar bisa melaksanakan tugas-tugas yang ada di dalam jabatan itu. Kemudian kita juga nanti bisa menetapkan mengenai kita memberikan masukan dalam membuat suatu keputusan terkait dengan membuat planning yang terkait dengan si jabatan tersebut, planning yang terkait dengan sumber daya manusia, planning yang terkait dengan human resource, bahkan planning terkait dengan keberlangsungan si organisasinya itu sendiri seperti apa. Itu analisa jabatan ya si tujuannya. Jadi si analisa jabatan ini bisa memberikan masukan buat si perusahaannya sendiri, masukan terkait dengan apa, ini mau dibawa kemana nih perusahaan nih. Ini perencanaannya kita mau nambah orang atau enggak. Kita mau ngurangin orang atau gimana. Nah ini saya baru aja chat sama teman saya yang dia kerja di salah satu hotel. Dia sedang kebingungan saat ini gitu ya. Pas mulai bulan Maret ya, mulai Maret kan kita mulai ada PSBB di Jakarta, di Bandung. Kita tahu perhotelan itu sempat down semua. Gitu ya. Bahkan ada yang dirumahkan, yang kontraknya tidak diperpanjang, yang pegawai tetap itu 50% kerja di kantor, 50% kerja di rumah, ada yang 50% 3 bulan libur dulu di rumah, artinya libur tuh nggak dapat gaji. Ada juga yang kerja nanti selang-seling, ada yang seperti itu. Bulan Agustus kemarin kita mulai ada kenaikan ya, artinya mulai dibuka lagi, mulai ekonomi mulai naik lagi, bisnis wisata sudah mulai dibuka lagi, bisnis kuliner juga dibuka, bisnis perhotelan juga sudah dibuka di bulan Agustus kemarin. Kemudian ternyata perkembangan COVID-19 itu tidak mengalami penurunan ya, malah nambah terus. Terus akhirnya pemerintah DKI Jakarta memberlakukan PSBB, kemudian juga Bandung pun sama seperti itu. Nah, imbasnya adalah perhotelan juga down lagi, turun lagi. Gitu ya. Ada salah satu hotel bintang 5 yang penghasilannya bisa sampai 5M sebulan, kemarin turun drastis 1M aja nggak dapet. Gitu ya. Bahkan jika ini masih berlangsung sampai akhir tahun, bisa juga diakuisisi. Nah, teman saya ini juga bilang, wah ini parah banget nih sekarang gitu ya. Kita sudah mulai kesulitan mempertahankan pegawai. Karena apa? Yang kita mau mempertahankan merekanya juga pendapatan nggak ada. Gitu ya. Nah, data analisa jabatan ini manfaatnya tuh bisa jadi di sini. Bisa jadi kita bisa melihat mana yang orang-orang yang bisa kita pertahankan untuk tetap ada di perusahaan, mana yang bisa kita lepas dulu, mana yang sementara kita
off-kan dulu, nanti kita akan panggil lagi kalau misalnya keadaan sudah membaik, gitu ya. Nah, itu adalah proses data dari hasil analisa jabatan, gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan atau jabatan-jabatan yang sekiranya nggak begitu menjadi hal yang utama, misalnya itu juga bisa kita skip dulu untuk kita tidak perpanjang lagi kontraknya atau pekerjakan kembali, gitu ya. Nah, ini hasil analisa jabatan itu juga bisa mendukung untuk dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan manajemen SDM di dalam satu organisasi. Berapa banyak orang yang masih bisa kita pertahankan di perusahaan ini? Berapa banyak yang bisa kita keluarkan? Keahlian mana yang masih kita perlukan saat ini? Kemampuan yang kayak gimana? Karakteristik orang kaya gimana yang memang tetap kita butuhkan untuk bisa menjaga keberlangsungan organisasi? Berapa banyak yang memang harus kita rekrut, gitu ya. Nah, saat ini memang kita akui ya, beberapa perusahaan sedang mengalami kesulitan untuk merekrut, gitu ya. Jangankan untuk merekrut pegawai yang baru, gitu ya. Untuk mempertahankan pegawai yang sudah ada aja agak sulit lah, gitu ya, saat ini. Oke. Kemudian, ini nanti kalau suara saya agak putus-putus, kalian info-info ya di chatnya ya. Oke, next slide. Nah, kalau begitu, gimana posisi si analisa jabatan di dalam perusahaan? Prinsipnya sama seperti kita mencari orang. Karena memang analisa jabatan bagian dari personel ya, gitu. Bahwa kita mau mencari the right man on the right job at the right time. Kita mencari orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat di waktu yang tepat. Saat ini mungkin belum butuh, tapi saya tahu ini orangnya bagus. Dia pas untuk di jabatan ini, tapi saat ini kondisi perusahaan nggak memungkinkan. Jadi kita juga mungkin nggak bisa memaksakan menerima orang yang memang dia orangnya bagus, tapi kondisi perusahaannya kayak gimana. Gitu ya. Jadi ada manusianya kayak gimana, si pelamarnya seperti apa, sikapnya, pendidikannya, kemampuannya seperti apa, perusahaan seperti apa, kondisi perusahaannya kayak gimana, kondisi perusahaannya kayak gimana, tugas yang dibutuhkan yang seperti apa, kewenangan yang memang dicari yang seperti apa, kita cari kesesuaiannya, kesesuaian antara orang yang ada dengan posisi yang memang ditawarkan, gitu ya. Kondisi perusahaan kayak gimana, on the right time nggak, sudah di saat yang tepat atau enggak. Atau kan mungkin kita sampaikan kita akan terima Anda untuk posisi yang tahun depan. Tahun ini kayaknya mungkin nggak memenuhi misalnya gitu. Karena apa? Kondisi perusahaan nggak memungkinkan untuk saat ini. Gitu ya, misalnya seperti itu. Oke, next slide. Tadi pagi saya baru dapat satu berita bahwa produk handphone Apple itu susah nembus negara Korea, gitu ya. Bahkan mereka mencoba menurunkan harga jauh banget harga produk Apple untuk di Korea. Kira-kira yang kesalahannya ada di mana? Atau problemnya ada di mana? Coba ada yang bisa kasih info atau kasih masukan nggak ke saya? Kenapa kira-kira perusahaan Apple dia harus menurunkan harga produknya ketika mau tembus pasar Korea? Ada yang bisa? Mungkin Alia? Mungkin karena ini Bu, Korea Selatan kan juga termasuk salah satu perusahaan yang memproduksi handphone, terutama handphone Samsung gitu Bu, dan Samsung itu kan juga salah satu perusahaan yang menunjang perekonomian negara Korea itu sendiri. Makanya kenapa elektronik terutama gadget handphone itu selain Apple ataupun merek lain itu bisa jauh lebih merosot, karena emang pasar yang diutamakan dijual di Korea sendiri itu adalah si Samsung itu sendiri, produk dari mereka sendiri gitu kali Bu kalau menurut saya. Ya, betul Alia ya. Nah, kita memang orang psikologi, misalnya kita di organisasi perannya sebagai seorang HR, nggak ngomongin tentang produk. Tapi bukan berarti orang psikologi, orang HR, orang HRM, orang SDM, apapun lah sebutannya, tidak mengenali situasi organisasi. Misalnya kita mikir, Pak, kita butuh orang nih sekian banyak. Lihat dulu perusahaan lagi kondisinya kayak gimana. Gitu ya. Jadi HR ini, personalia ini, atau bagian SDM ini
penting banget memahami kondisi perusahaannya. Kondisi perusahaan tuh kayak gimana sih sekarang, saatnya kayak gimana sih, lagi jatuh atau enggak, gitu ya. Nah, itu penting, data itu penting banget di dalam analisa jabatan, gitu ya. Sehingga bisa jadi mungkin salah satu jabatan ini untuk di Korea ini nggak ada nih, tapi untuk di negara lain ada, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi akan sangat baik buat teman-teman di sini untuk selalu update informasi, baik itu lewat media sosial, media elektronik maksudnya ya, berita-berita yang terjadi seperti apa, kira-kira berita itu berita apa yang nanti akan berdampak ke organisasi kita atau ke perusahaan kita atau ke instansi kita, dampaknya apa ya. Nah, itu juga mesti disadari, dipahami gitu ya, sehingga kita nanti bisa memberikan masukan dan menjadi data di dalam melakukan analisa jabatan. Oke, analisa jabatan itu bukan menganalisa orang. Saya menganalisa jabatannya Reza misalnya, tapi saya bukan menganalisa Reza. Mau Reza nggak pernah mandi, mau Reza nggak pernah gosok gigi, gitu ya. Itu mah pribadi Rezanya. Saya nggak menganalisa itu, tapi saat ini misalnya saya sedang menganalisa Reza sebagai seorang trainer. Jadi saya menganalisa aktivitas dia sebagai trainernya, bukan Rezanya, sorry. Gitu ya. Nah, analisa jabatan juga bukan ngomongin menganalisa personelnya atau pegawainya. Oh, si Reza itu ternyata kemampuan kerjasamanya not okay. Oh, Reza itu kemampuan misalnya kepemimpinannya masih harus ditingkatkan. No, saya nggak membahas tentang penilaian performance appraisal atau personal analysis, gitu ya. Saya menganalisa jabatannya. Itu yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau tadi Riza biasanya menganalisa okupasinya bidan ya tadi ya kalau nggak salah gitu. Nah, bukan, saya nggak tahu bidan ini nggak tahu tantenya atau pacarnya Riza gitu ya. Nah, kita nggak menganalisa itu, tapi kita menganalisa pekerjaannya, jabatannya. Oh, ternyata bidan Poned ini aktivitasnya seperti ini ya. Apa bedanya? Walaupun dia sama-sama bidan, misalnya, tapi dia bidan di rumah sakit, beda atau enggak? Bisa jadi beda, bisa jadi sama. Gitu, karena setiap instansi pasti ada hal yang membedakannya. Gitu ya. Kita di dalam analisa jabatan itu menganalisa ya, bukan checklist aja. Bukan checklist misalnya, datang jam 8, checklist. Oh, pulang jam 4 sore, checklist. Oh, dia menggunakan mobil, checklist. Not like that. Gitu ya. Job analysis is not checklist, gitu ya. Tapi kita justru menganalisa jabatannya kok. Oh, kalau pekerjaannya kayak gini, berarti orang yang kayak gimana yang kita butuhkan. Oh, kalau situasi perusahaan seperti ini, berarti kita butuh orang yang kayak gimana. Oh, kalau tantangan perusahaan ke depan seperti A, B, C, D, berarti kita butuh orang yang bisa memenuhi tantangan si A, B, C, D itu. Gitu ya. Yang kita analisa adalah job, not people, dan yang kita sampaikan di dalam laporan itu adalah fakta, not judgment. Gitu ya. Hati-hati, anak psikologi seringkali main judgment ya. Misalnya, misalnya, Riza orangnya pendiam. Dari mana pendiam? Kita nggak ngomongin itu, gitu. Mau Riza pendiam, mau Riza cekikikan aja, biarin aja, gitu ya. Tapi yang kita mesti sampaikan dan kita tulis di dalam laporan adalah faktanya. Apa aktivitas yang dia lakukannya, gitu ya. Oh, aktivitasnya seperti, tapi misalnya Riza melakukan pekerjaannya tidak optimal, ya nggak apa-apa. Yang kita lihat sebenarnya aktivitasnya. Gitu. Kalau kita bilang aktivitasnya not optimal, nah, kalau itu nanti kita larinya adalah ke personal analysis atau ke performance appraisal ya. Dan yang kita analisa adalah jabatan saat ini, bukan jabatan tahun lalu atau kapan lalu. Tapi jabatan saat ini yang nanti kita berikan gambaran untuk bisa meramalkan jabatan di masa depannya itu seperti apa. Jadi the job as it is now, gitu ya. Oke, next slide lagi. Nah, kalau gitu, di dalam analisa jabatan, gitu ya, apa yang pertama kali kita lakukan?
kapan kita lakukan si analisa jabatan itu? Analisa jabatan bisa kita lakukan ketika kita mau mendirikan perusahaan pertama kali. Atau ketika memang di perusahaan itu belum pernah ada analisa jabatan. Gitu ya. Atau si analisa jabatan itu sudah pernah dilakukan tapi 5 tahun yang lalu. Kita lakukan lagi analisa jabatan. Ketika misalnya muncul nama jabatan baru di perusahaan, itu kita lakukan lagi analisa jabatan. Ketika misalnya ada perubahan-perubahan di luar yang memberikan dampak atau pengaruh buat perusahaan kita, kita perlu juga melakukan analisa jabatan. Contoh perubahannya apa aja? Mau itu perubahan teknologi, perubahan metode, perubahan prosedur, perubahan sistem, atau mungkin perubahan CEO, atau perubahan komisaris, gitu ya, yang memberikan dampak buat ke organisasinya. Contoh, Unjani, tahun lalu kita belum bisa membayangkan bahwa tahun ini kita akan melakukan proses kuliah melalui e-learning. Tapi tahun ini kita melakukan proses kuliahnya lewat Zoom. Saya nggak lihat loh muka-muka temennya kayak gimana. Mungkin ada yang lagi online di ruang tamu, ruang makan, ada yang di kamar, ada yang di perpustakaan, apalagi, atau mungkin lagi di kantin, gitu ya. Itu bisa jadi, gitu ya. Nah, ketika misalnya teman-teman lihat Pak Rektor kita, Pak Rektor Unjani itu ya, Pak Hikmanto itu pas masuk kondisi Unjani seperti ini. Karena apa? Karena ada dampak dari pandemi. Gitu ya, sehingga akhirnya diperlukan adanya suatu pembaharuan. Gitu. Pembaruannya apa? Pembaruannya metode pengajar. Mengajar kita nggak harus langsung ketemu sama mahasiswa, kita bisa lewat online kayak gini. Nah, sehingga disiapkanlah sistem baru. Dibuat sistem bisa belajar online. Kalau gitu berarti diperlukan juga orang-orang yang paham secara IT. Gitu ya. Dibuatlah satu kotak jabatan ataupun beberapa kotak jabatan yang memang khusus mengelola tentang terkait dengan teknologinya ataupun sistem barunya. Gitu ya. Nah, kemudian tantangan buat dosen, buat tenaga pendidikan gimana? Mereka juga harus mengikuti. Gitu ya. Mengikuti bahwa tuntutan barunya kayak gimana. Saya misalnya dulu nggak begitu canggih-canggih amat ke teknologi ini. Tapi karena tuntutan pekerjaannya seperti ini, itu membuat saya jadi harus lebih aware lagi. Ini teknologinya kayak gimana ya? Kalau pakai Zoom kayak gimana ya? Kalau bikin handout tuh kayak gimana ya? Misalnya. Ngumpulin tugas caranya gimana ya? Gitu, ya. Nah, sehingga pada akhirnya kita lihat, oh kalau gitu kita membutuhkan dosen-dosen atau pegawai-pegawai yang seperti apa? Yang bisa mendukung perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Gitu. Oke, slide berikutnya. Nah, kemudian kita lihat, di dalam proses analisa jabatan, kan kita ngukurin ada analisa jabatan, ada pengukuran si orangnya. Kita lihat nih, ada proses rekrutmen. Saya nggak akan bahas lagi rekrutmen itu apa. Ada proses selection, ada proses placement. Nah, 3 hal ini sebenarnya mau mengukur apa? Mau mengukur tentang potensi. Kenapa? Yang kita rekrut, yang kita anggap dia memiliki potensi yang terbaik. Yang kita pilih, yang kita seleksi, yang adalah orang-orang yang kita pikir dia sudah memiliki potensi yang sesuai dengan harapan kita. Placement sama. Ketika memang kita nilai dia sudah memiliki kompetensi yang sesuai untuk duduk di jabatan itu. Ketika dia masuk, misalnya dalam perusahaan kita lihat dia butuh pengembangan nih. Apalagi tantangan ke depannya lebih tinggi. Tantangan saat ini aja udah lebih besar. Oh, kalau gitu diperlukanlah training and development. Tujuannya apa? Biar skill-nya naik, biar ability-nya juga naik. Nah, kalau yang skill sama ability-nya nggak naik-naik gimana? Udah di training berapa kali, udah di develop berapa kali. Nah, performance appraisal-nya kan jadi menurun. Kalau yang tadi skill dan ability-nya meningkat, kan performa prestasinya atau prestasinya jadi meningkat juga. Gitu ya. Nah, yang menurun gimana? Nah, yang menurun kita berikan konseling. Konseling untuk apa? Konseling untuk dia dapat meningkatkan lagi prestasinya.
Nah, kalau yang prestasinya bagus perlu dikonseling atau enggak? Perlu juga. Untuk apa? Untuk well-being-nya, kesejahteraannya. Mungkin dulu teman-teman waktu SMP atau SMK kan ada guru BK ya, guru bimbingan karir, bimbingan konseling, guru BP apa bimbingan dan apa kayaknya itu penyuluhan. Ya nggak sih penyuluhan? Ya pokoknya itu deh ya. Setahu saya dulu waktu zaman saya sekolah lah gitu ya, yang dipanggil ke guru BK itu adalah anak-anak yang bermasalah. Yang rambutnya gondrong baru dipanggil ke guru BK. Yang sering bolos dipanggil ke guru BK, ke ruang BK. Yang ketahuan ngerokok di sekolah dipanggil ke ruang BK. Dianggapnya konseling itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bermasalah. Itu adalah pemahaman yang keliru. Konseling diperlukan juga oleh orang-orang yang memang secara tampilan tidak memiliki masalah misalnya. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan rasa well-being-nya. Nah, di sini nih teman-teman di sini kan mungkin di antara teman-teman di sini ada yang nanti bakal kerja di perusahaan lah. Jadi nanti kemampuan teman-teman dalam melakukan konseling harus diasah lagi. Karena kalau orang yang kerja di perusahaan itu kemampuan observasinya, kemampuan wawancaranya, kemampuan konselingnya, kemampuan sebagai seorang trainer, tester, observer, evaluator, apalagi ya misalnya scorernya gitu ya. Kemudian alat tesnya juga itu harus dikuasai. Nah, konseling itu menjadi sangat diperlukan untuk analisa jabatan. Kita melakukan konseling bahwa Pak, maaf Pak, tahun depan tuh jabatan Bapak tuh udah nggak ada lagi, udah nggak dibutuhkan lagi, misalnya gitu. Nah, itu kita lakukan dengan cara yang konseling. Atau misalnya kita sudah punya pegawai baru yang lebih muda, misalnya gitu ya. Terus ini bapak-bapak ini yang udah pensiun, misalnya yang kita perpanjang kemarin sambil nunggu orang yang baru masuk, terus begitu kita udah dapat orang baru, terus kita langsung lempar gitu aja, kan enggak. Kita konseling dulu. Oke, oh ya. Nah, itu perlunya konseling di perusahaan. Oke, slide berikutnya. Nah, kemudian, apa yang kita peroleh ketika kita melakukan analisa jabatan? Sebenarnya ada dua prinsip utama. Yang kita peroleh, yang kita perdalam adalah tentang job desk-nya. Apa job desk-nya? Dan apa job spec-nya? Job spec mungkin istilah saat ini adalah kompetensi ya. Jadi kalau misalnya nanti saya ngomongnya kompetensi, itu kompetensi adalah sama dengan job spec. Nah, job desk itu apa? Job desk itu adalah kewenangannya, tanggung jawabnya, tugas-tugasnya, aktivitas yang dia lakukan. Sedangkan job spec atau kompetensi adalah keahliannya, pengetahuannya, kemampuannya, gitu ya. Warna mengenai personnya. Nah, kalau kita sudah menjabarkan mengenai job desk-nya, job spec-nya, ini bisa mendukung pelaksanaan staffing. Nah, kalau nggak salah tuh ada di slide berikutnya, ada staffing, ada training, dan legislation. Oke, kita lihat slide berikutnya, apa itu staffing? Staffing adalah bagaimana kita mencoba melakukan perencanaan SDM. Contoh, Fakultas Psikologi, Unjani maksudnya, sedang membuat perencanaan pendirian program studi magister profesi psikologi. Itu adalah perencanaannya. Oh, kita akan bukan prodi. Nah, kalau memang kita sudah punya planning seperti itu, kita harus bikin perencanaan berapa banyak SDM yang kita perlukan untuk bisa membuka program studi profesi psikologi. Karakteristik atau kompetensi yang seperti apa yang harus dimiliki oleh orang-orang agar dia bisa mendukung fakultas di dalam membuat program studi magister profesi. Kita dosen ada 25 orang. Cukup nggak 25 orang? Saya aja ngajar anjab 5 kelas. Kalau misalnya satu kelas itu 40 orang,
dikali 5, 4 kali 5, udah 200. Gitu. Ini hanya untuk ngajar aja. Belum lagi aktivitas yang lain. Nah, sehingga berapa dong orang yang memang kita butuhkan untuk bisa mengajar. Gitu ya. Balik lagi ke tugas dosen selain mengajar apalagi. Kemudian training. Pelatihan diarahkan pada upaya membantu pekerja menjalankan tugas secara spesifik yang telah ditetapkan di dalam job desk. Saya sudah dosen, pendidikan saya terakhir adalah S2 psikologi. Saya udah jadi pengajar di Unjani dari 2010. Berarti hampir 10 tahun misalnya gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kemampuan saya atau ability saya atau kompetensi saya itu terus udah paling hebat. Enggak. Makin kesini ilmu pengetahuan sih makin berkembang. Sehingga untuk memenuhi tantangan seperti itu, saya harus upgrade diri. Kenapa? Untuk menunjang pekerjaan saya atau jabatan saya sebagai dosen Fakultas Psikologi. Sehingga saya diikutkan training yang bisa mendukung saya di dalam proses pengajaran. Gitu ya. Sama, di perusahaan juga sama seperti itu. Jadi diikutkan training agar apa? Agar dia lebih optimal dalam menjalankan job desk-nya. Gitu. Oke, kemudian compensation. Pekerjaan dengan yang mempunyai syarat pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang lebih tinggi, itu kan kita harus hargai dengan nilai yang lebih tinggi. Gitu ya. Saya dengan pendidikan saya seperti ini, dengan lama kerja seperti ini, dengan kemampuan saya seperti ini, saya layaknya diberikan kompensasi berapa ya? Seberapa besar Bu Endah memberikan kontribusi buat Fakultas Psikologi dan buat Unjani? Sehingga bisa jadi mungkin kompensasi yang saya peroleh bisa jadi berbeda dengan yang lain. Karena apa? Karena tergantung dari apa Bu kontribusi yang sudah Ibu berikan ke fakultas atau sudah Ibu berikan buat universitas. Gitu ya. Jabatan sebagai dosen itu seperti apa? Ya. Oke, nah berikutnya adalah tentang safety and health. Nah, pekerja atau karyawan ini juga butuh banyak informasi spesifik terkait dengan bahayanya apa. Apa sih tantangan yang mereka hadapi dalam melaksanakan pekerjaannya? Perlu nggak jaminan kesehatan dan keselamatan? Bu Endah misalnya selama ini ngajarnya hanya online, berarti kira-kira apa ya yang bisa membantu Bu Endah untuk terjaga kesehatan dan keselamatannya, biar Bu Endah nggak usah pusing-pusing mikirin yang lain, Bu Endah fokus aja untuk ngajar misalnya gitu. Bisa begitu. Atau misalnya ada juga teman kalian atau kakak kelas kalian yang kerjanya di pertambangan. Nah, apa bahaya yang dihadapi oleh orang-orang di pertambangan? Nah, informasi itu harus dimiliki. Itu adanya di mana? Di analisa jabatan. Kemudian employee and labor relation. Kemungkinannya untuk promosi, demosi, transfer itu dilihat dari comparison of talent, membandingkan antara talent-talent yang ada. Kapan dia promosi, kapan dia dicanangkan untuk mengikuti training, ada kemungkinan untuk transfer atau enggak, atau bahkan mungkin demosi, turun jabatannya, gitu ya. Banyak juga dulu di satu perusahaan yang asalnya dia posisi manajer gitu ya, terus karena ada perubahan organisasi, terus pas dianalisa jabatan kayaknya kita di dalam struktur organisasi ini nggak perlu lagi manajer-manajer, staff aja. Udah, bisa jadi si posisi yang kotaknya dulu adalah manajer, sekarang hanya staff biasa. Walaupun itu staff biasa, tapi dia dituntut memiliki kemampuan yang lebih baik. Gitu. Oke, kemudian legal consideration gitu ya. Data analisa jabatan diperlukan untuk mempertahankan yang terkait dengan apa? Terminasi, promosi, transfer, demosi yang tadi saya cerita tuh. Yang akhirnya misalnya bagian mana ya yang kita terminasi dulu, terminasi itu PHK lah gitu ya. Yang mana dulu ya yang kita harus PHK gitu ya. Yang paling gampang adalah yang
magang udah jelas misalnya gitu ya. Atau yang kontraknya nggak diperpanjang misalnya gitu ya. Tapi ada legalnya nggak? Ada regulasinya nggak? Ada aturannya atau enggak? Gitu ya. Kemudian job klasifikasi. Bagaimana kita mencoba mengkelompokkan berdasarkan persamaan dari job duty untuk menentukan apa? Pay levelnya. Gitu ya, diklasifikasikan tuh. Tadi kayak yang Riza bilang, oh dia bidannya masih bidan honorer. Nah, sehingga ada kompensasi yang mungkin berbeda karena statusnya dia masih bidan honorer misalnya gitu ya. Kemudian kita bikin juga terkait dengan job design. Bagaimana akhirnya agar kita bisa membuat satu sistem agar pekerjaan itu bisa dilakukan secara optimal, gitu ya. Itu dalam ngomongin job design-nya. Berikutnya yang ke-9 adalah tentang criterion development. Perilaku apa yang kita anggap dia sudah optimal dan apa yang bisa kita kembangkan lagi biar dia memang benar-benar optimal di jabatan itu. Gitu ya. Seorang leader misalnya gitu ya, biar dia optimal menjalankan tugasnya sebagai seorang leader, dia perlu diberikan pelatihan terkait dengan leadership misalnya. Atau perlu diberikan pelatihan mengenai counseling. Contohnya seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan performance evaluation, yaitu pengembangan sistem evaluasi kerja, dan juga limitation. Batasan-batasan sebagai dasar pengetahuan kevalidan dari suatu alat tes dalam mengukur pekerjaan. Gitu ya. Nah, di dalam proses analisa jabatan, kita sebenarnya menjawab 6 pertanyaan. What physical and mental task does the work accomplish? Gitu ya. Apa aktivitas fisik maupun mentalnya? Oh, sering menerima komplain. Nah, itu kan tantangan atau pekerjaan yang memainkan psikologis, ya. Contohnya, kapan the job to be complete? Kapan kita bisa katakan si pekerjaan itu sudah lengkap, sudah selesai, sudah terintegrasi? Di mana si pekerjaan itu dilakukan? Bagaimana pekerjaan itu dilakukan? Kenapa si pekerjaan itu dilakukan? Dan kualifikasi yang seperti apa yang diperlukan agar seseorang bisa perform di jabatan itu. Jadi prinsipnya adalah 6 analisa jabatan itu adalah menjawab si 6 pertanyaan itu. Nah, untuk menjawab 6 pertanyaan tadi berarti kita butuh informasi. Informasinya dapatnya dari mana? Dan informasi apa aja? Informasi mengenai organisasinya. Organisasi di bidang apa? Organisasinya seperti apa? Lingkungannya kayak gimana? Situasi tantangannya kayak gimana? Activity major di job itu kayak gimana? Nature dari subordinate-nya kayak gimana? Boundaries-nya, batasan kerjanya apa aja? Relation-nya dengan siapa aja. Kalau dosen itu dia menjalin relasinya dengan siapa aja. Jangan hanya sama dengan mahasiswa aja. Bukan hanya dengan sesama tenaga kependidikan atau dengan sesama dosen. Tapi mungkin juga dengan instansi-instansi lain. Gitu ya. Kemudian challenge-nya. Tantangannya apa yang dihadapi oleh si jabatan itu? Contoh misalnya tenaga administrasi, tantangannya yang dihadapi oleh tenaga administrasi bagian keuangan misalnya, itu apa? Person specification, yang kayak gimana yang dicari orangnya? Yang tingginya 160 atau 170? Yang orangnya penyabar atau pemarah? Orangnya yang punya energi kerja yang tinggi atau yang seperti apa? Ya, itu informasinya. Nah, aktivitas dalam job analisis itu bagaimana kita mencari tahu mengenai visi, misi organisasi, standar harapan, keberhasilan dari perusahaan itu. Perusahaan itu akan dibilang berhasil kalau apa? Bentar ya, saya kecilin dulu. Oke. Standar harapannya, di slide berikutnya kali ya. Ini slide berikutnya. Aktivitasnya apa? Ada visinya apa? Misinya apa aja?
Standar dari yang disebut dengan berhasil tuh yang kayak gimana? Kondisi perusahaan saat ini kayak gimana? Tantangan ke depannya kayak gimana? Sistem organisasi yang kita tetapkan sama-sama seperti apa nih bentuknya? Metode yang tepat untuk cari infonya lewat apa? Hanya lewat lihat, observasi, atau ada yang lain nggak? Gitu ya. Kita cari infonya kemana? Gitu ya. Dari si pemilik perusahaan, dari si pemilik jabatan, bawahan jabatan, misalnya gitu ya, rekan sekerja, atau yang mana? Kita benar-benar kumpulin informasi, pelajari si informasi yang ada terkait dengan si jabatan itu. Sampai bisa jadi mungkin kita artinya menetapkan posisi yang kita anggap bisa mewakili pekerjaan atau jabatan yang akan kita analisa. Contohnya misalnya kalian mau menganalisa jabatan seorang dosen. Ada 25 orang dosen di Fakultas Psikologi. Ya nggak usah semuanya kalian wawancara. Kalian ambil aja sampel yang dianggap bisa mewakili. Gitu ya. Oh, kalau pekerjaannya sebagai dosen, yang kalian wawancari ya dosennya, jangan pejabat-pejabatnya, jangan kaprodinya. Kalau kaprodinya berarti dia sebagai atasan dosennya. Gitu, ya. Oke, yang kita kumpulkan adalah data fakta dari jabatan yang kita analisa. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita baca terus kita pelajari lagi, oh ini datanya masih kurang nih. Kita boleh melakukan wawancara ulang. Sebagai apa? Sebagai upaya untuk melengkapi data. Membantu kita menyusun lagi uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. 2 tahun yang lalu saya perhatikan banyak mahasiswa tuh kalau yang ngerjain tugas cuman asal aja, cuman nanya, udah aja direkap. Gitu ya. Padahal mungkin banyak lain yang belum ditanyakan. Nah, di sini berarti dibutuhkan keahlian dalam melakukan penggalian informasi. Ya. Nah, ada persiapan untuk ngumpulin informasi. Apa aja? Nah, di slide berikutnya, kita mencoba memilih posisi pegawai yang akan kita pilih dan kita anggap mewakili. Contoh tadi ya, misalnya kita mau wawancara analisa jabatan dosen yang nggak usah 25 orang itu kita wawancara. Kita pilih aja. Gitu ya. Menganalisis pekerjaan, ngumpulin data, apa aja datanya, aktivitasnya apa, persyaratannya apa, tantangannya apa, tahapan kerjanya kayak gimana, kesulitan yang sering dihadapi apa, keadaan yang tiba-tiba muncul misalnya gitu ya, yang force major yang kayak gimana di jabatan ini. Gitu ya. Oke, kalau misalnya kita lihat ada orang yang punya jabatan yang samanya tuh banyak. Nah, kita ambil aja satu-satu yang dianggap mewakili. Gitu ya, mewakili setiap bagian yang menjadi ciri khasnya. Misalnya kalian mau melakukan analisa tenaga kependidikan Fakultas Psikologi. Nah, kan banyak jabatannya. Semua tuh tenaga kependidikan tuh mulai dari kabak TU sama apa itu supir juga itu adalah tenaga kependidikan. Nah, kita bisa ambil bagian-bagian yang kita anggap mewakili dari si bidang pekerjaannya. Oh, kalau misalnya tenaga kependidikan bagian keuangan, misalnya diwakili oleh Pak Dani, misalnya Pak Dani diwawancara. Oh, misalnya bagian administrasi, Pak Wardi misalnya yang diwawancara. Oh, seperti apa? Ya. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan analisa data, kan kita menggunakan wawancara tuh. Nah, ajukan pertanyaan yang mudah dipahami oleh si responden kitanya. Jadi belajar lagi nih buat yang sudah lupa-lupa cara bikin panduan wawancara. Dimungkinkan banget kalau misalnya bisa dilakukan selain interview itu adalah observasi. Biar kita pastikan bahwa data yang kita terima itu sesuai dengan real di lapangan atau enggak. Gitu ya. Dan bisa juga kita melakukan wawancara berulang kali gitu ya ketika kita anggap datanya tidak lengkap. Oke, slide-slide berikutnya. Nah, oke, next. Nah, di dalam analisa jabatan sebenarnya yang kita benar-benar cari adalah hanya 2 data utama. Job desk, job spec. Masalahnya untuk menurunkan job desk dan job spec lah kita perlu banyak data. Gitu ya, perlu bank data dulu. Bank data terkait dengan segala hal yang nanti akan banyak berkaitan dengan si jabatan itu sendiri. Gitu, ya. Oke, nah itu materinya hari ini. Ada yang mau ditanyain dulu?
Sebelum kita lanjut ke tugas, atau mungkin ada materi yang minggu lalu masih belum dipahami, boleh ditanyakan. Oke, ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, nah saya ada tugas nih, ini tugasnya tugas individual. Teman-teman silahkan cari, nah ini masih ada 1 jam lagi pertemuan, silahkan teman-teman pakai waktunya untuk cari artikel. Cari artikel atau jurnal yang membahas mengenai analisa jabatan. Terus teman-teman buatkan resumenya, lalu kirim. Jadi nanti di dalam resumenya teman-teman tulis nama jurnal, nama apa itu, judulnya apa, nama jurnalnya apa, pengarangnya siapa, tahun berapa. Kalau bisa pakai DOI-nya, jadi linknya, HTTP-nya. Selain teman-teman juga kirim beserta si jurnalnya, gitu ya. Jurnalnya Indonesia Inggris is okay, gitu ya. Diharapkan tidak sama antara satu orang dengan teman-temannya yang lain. Jadi harus berbeda, gitu ya. Makanya jangan langsung ketik di Google artikel analisa jabatan, klik, wah begitu dapat muncul yang paling atas, print aja langsung dikerjain itu. Kalau gitu berarti nanti tugas kalian akan sama tuh dengan teman-teman yang lain, ya. Jadi jurnalnya atau artikelnya upayakan itu berbeda dengan teman-teman yang lain, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini terkait dengan tugas? Oke, sebentar. Widya, ada yang mau ditanyakan, Widya? Nggak ada? Cukup, Bu. Oke, good ya. Nanti kalau misalnya ada bingung, ada apa, boleh ditanyakan. Oh iya, saya lupa. Di Google Class, Mbak Hana udah kirim itu belum? Kuesioner itu belum, Han? Yang kuesioner tentang kesiapan kerja itu. Hari ini saya kirim, Bu. Ya. Jadi semua kelas di-share tentang kuesioner kesiapan kerjanya ya. Jadi teman-teman tolong isi si kuesionernya, itu nanti akan melihat kesiapan dari teman-temannya sendiri untuk menghadapi tantangan kerja di depan seperti apa, gitu ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian untuk kelasnya hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit.